Hai, Hafid. Beberapa waktu lalu Seventima ngirim saya dashcam. Ya emang saya suka teknologi dan kamera, tapi saya secara spesifik nggak mendalami gitu di dunia dashcam atau permobilan. Jadi saya minta ditemenin sama beberapa temen buat lebih nyusun impresinya gitu. Dan ini bukan hands on, bukan cuma review, ini experience. Please connect to the car charger. It seems now I'm alone. Ini adalah Seventima Dashcam Pro A500S. Sebenarnya Seventima nggak usah ngedesain build quality yang sebagus ini. Karena ya ini dashcam gitu. Kita simpan depan mobil, ya terus kita diemin, nggak dipegang-pegang. Tapi build quality dan desainnya elegan banget. Kitnya sepaket, dapat kamera depan dan belakang. Dan dua-duanya bisa diatur view naik turunnya. Iya. Secara manual. Kesan elegannya muncul dari awal di kemasannya. Kelengkapannya ya ada kit kamera depan dan kamera belakang, adaptor car charger yang dua lubangnya, jadi tetap bisa dipakai ngecas yang lain. Keren. Kabel chargernya, kabel penghubung yang panjang, jadi segala mobil ya bisa masuk ini harusnya. Dan saya suka walau portnya deketan, desain letter L kabelnya itu seamless dan selaras gitu nyoloknya, itu satisfying. Nah, terus ada alat buat bantu pasang kabelnya, tape cadangan, dan stiker bening. Nah, ini ditulisannya berfungsi untuk mencegah elektrostatis. Tapi ya, yang pasti ini buat bantu tempelin ke kaca mobilnya agar gak susah lepas pasangnya dan gak ada bekas lem di kaca mobilnya. Layarnya 2 inch yang cukup terang dan menurut saya cukup jernih. Ya, tetap gak bisa gantiin spion belakang, tapi dengan satu tap bisa dengan cepat dan jelas ganti view ke kamera belakang. Nah, di sini ada 4 tombol untuk pengoperasian karena layarnya nggak touchscreen. Semua pengoperasian kayak resolusi, durasi video, menu format SD card ya semuanya lah itu bisa diatur dengan menggunakan 4 tombol ini. Tapi kalau kalian mau lebih cepat dan intuitif itu kalian bisa pakai app control di smartphone-nya buat setting dan lihat live. Jadi kayak khas action cam gitu. Live feed atau pengaturannya bisa diatur di handphone. Nah, dan aplikasinya di handphone saya pun cukup smooth dan terpakai. Coba ada lubang. Aduh. Berarti lubangnya lubang keras ya. Oke, mana lubang deh coba. Embung anjing. Dari pertama di kontak Seventima, saya langsung tertarik sama resolusi yang 944p. Yang mungkin kalau dalam bahasa video itu 2,5K. Dengan rasio 4:3, kayak foto. Artinya ruang pandang lebih luas di atas dan bawah. Kan kalau keperluan dashcam atau security kita nggak peduli gitu rasionya harus kayak video umum atau kepeng sinematik. Yang penting videonya memuat sebanyak mungkin informasi. Ukuran filenya sekitar 170-200 MB per menit videonya. Dan dari pengalaman kemarin itu bisa lancar direkam dengan micro SD SanDisk kelas 10 yang biasa, nggak yang ekstrim, dan itu tanpa lag dan putus. Juga ada fitur loop recording, artinya file usang ditimpa terus sama yang baru, jadi rekamannya itu berkelanjutan, nggak berhenti-berhenti. Jadi kalau kalian mau punya arsip yang berhari-hari, itu wajib pakai micro SD yang besar, ukurannya misalkan 64 GB atau 128 GB. Untuk hasil videonya itu cukup sharp. Nah, ada fitur WDR atau Wide Dynamic Range buat memberi kesan kayak HDR. Jadi nggak terlalu silau atau gelap. Nah, menurut saya ini cukup berfungsi karena di semua hasil video, terutama ketika cuaca terang, hasilnya tidak silau. Masih terlihat jelas baik jalanan ataupun langitnya. Di low light pun ya cukup bagus. Nah, Seventima ini punya yang namanya dual channel recording. Artinya kamera depan dan belakang itu merekam bersamaan. Jadi bukan berarti ketika kita tap view-nya terus lihat ke belakang itu baru merekam ke belakang, enggak. Dari output filenya itu barengan, merekam depan dan belakang gitu. Terus ada built-in GPS yang berfungsi buat nempelin koordinat langsung di adegan videonya. Jadi hard sub. Ada juga fitur yang namanya G-sensor yang nge-trigger rekaman darurat kalau kegoncang misalkan tertabrak. File ini terpisah foldernya dari folder utama, artinya nggak bakal ketimpa sama loop recording tadi. Tapi di pengetesan saya amat susah untuk di-trigger. Jadi kayaknya harus goncangan yang keras dan serius gitu, kayak ketabrak beneran. Tapi dengan tahu mobil kita disemati fitur-fitur dan kualitas video jernih ini, bikin ngerasa lebih aman lah. Baik lagi di jalan ataupun lagi kita tinggal parkir.
dan kita bisa lebih fokus menjalani aktivitas tanpa khawatir. Itu pengalaman kami. Terima kasih Zahra udah nemenin nyusun experience-nya bareng Mitsubishi Lancer CK 20 tahun 2000. Keren parah. Diki yang bantu syuting sampai kuliah di kebun teh. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan subscribe.